Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang ada di rumah dan dimanapun berada, juga teman-teman ikhwan yang ada di studio pada malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajak antum memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang pantas diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Usul Salasah, kitab fenomenal yang dikaji di madrasah-madrasah, di masjid-masjid di seluruh dunia, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita ambil dari syarahnya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk ke risalah keempat, yakni 3 landasan utama yang wajib diketahui. Yakni ini pembahasan pokok daripada kitab ini jamaah. Kita berada di landasan yang pertama, yaitu mengenal Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi anda yang sudah punya kitab, yang sudah ada di rumah-rumah masing-masing, juga yang ada di studio ini, kita masuk ke halaman 85, yaitu dalil tentang wafil hadithi, adapun dalil tentang doa sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syarah Syekh Shalih Fauzan yang pertama, penulis membawakan hadis doa itu adalah inti ibadah sebagai dalil bahwa doa adalah salah satu ibadah yang Allah perintahkan, yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3371 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhaiha, sehingga derajat hadisnya ini dhaif. Tapi At-Tirmidzi berkata, ini hadis gharib dari sisi sanad tersebut, dan kami tidak mengetahui ada sanad lain kecuali dari Ibnu Luhaiha. Ada hadis senada dari riwayat lain yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah, dan doa itu adalah ibadah. Riwayat ini lebih sahih daripada disebutkan penulis dalam risalahnya yang tadi telah kami sebutkan. Baik jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, intinya kedua dalil ini telah datang kepada kami bahwa doa adalah ibadah. Maka setiap doa yang ditujukan selain kepada Allah, maka itu perbuatan syirik jemaah. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang telah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman ini. Mereka berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, mereka yang mengatakan, ya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tolong kami. Maka inilah disebutkan mereka telah berbuat kesyirikan. Andaikan mereka menjadikan perantara pun, mereka telah berbuat syirik kecil. Dan jika mereka meminta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka mereka telah membuat asyirkul akbar. Dan ini mereka bisa keluar dari Islam, batal seluruh amal-amalan mereka. Karena doa jelas adalah ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dalam tidak mau berdoa kepadaku, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penulis juga membawakan dalil lain bahwa doa adalah ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, yaitu firman dalam Quran Surat Ghafir tadi, memerintahkan kita untuk berdoa karena Allah Maha Kaya Allah, dan kita sangat membutuhkan pertolongannya. Jika manusia kerap marah, jika manusia kerap marah kalau diminta-minta, maka Allah justru marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Ini beda Allah dan manusia. Maka ada kata para ulama, ketuklah pintu yang tidak pernah tertutup.
Yaitu pintu Allah Subhanahu wa taala. Antum datang kepada manusia satu hari, antum meminta kepada dia beras, antum meminta kepada sedikit uang, dia orang kaya raya, dia kasih. 2 kali mungkin dia kasih, 3 kali dia bisa marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala marah antum tidak meminta kepadanya. Itu beda Allah dan manusia. Maka kita diminta untuk terus banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang hamba semakin dekat kepada Allah dan meminta banyak kepada Allah, derajatnya semakin dekat sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat di waktu yang lampau. Tali sendal putus. Mereka berdoa pada Allah di malam hari agar Allah menggantikan tali sendal yang putus. Lalu besok mereka pergi ke pasar untuk mencari. Ini menunjukkan bagaimana ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagaimana juga yang pernah Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, minta sama Allah. Jika engkau minta perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga oleh Syekh Shalih bin Fauzan, masalah doa manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia yang sama sekali tidak berdoa dan sombong terhadap ibadah kepada Allah. Ada jenis manusia yang mereka tidak pernah berdoa. Mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu menyandarkan sesuatu kepada kekuatan dirinya. Ketika ditanya kepada mereka, kamu bisa sukses? Ya, aku bisa sukses karena aku pergi di pagi hari dan ku pulang di malam hari. Ya, ini orang-orang Qadariyah. Mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diri mereka dan kekuatan mereka karena kekuatan dan fisik mereka. Mereka tidak pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tipikal kedua, manusia yang berdoa kepada Allah tapi pada saat yang bersamaan juga beribadah kepada selainnya sehingga dia menjadi musyrik. Adalah orang-orang Yahudi, adalah orang Nasrani. Mereka meminta kepada Allah Rabbul Alamin, tapi mereka juga meminta kepada Uzair. Ya, orang Yahudi meminta kepada Uzair. Orang Nasrani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka katakan Allah Bapa di dalam surga, tapi mereka juga meminta kepada Yesus, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Pada saat yang bersama, itulah juga yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka meminta kepada Lata dan Uzza. Maka di sinilah mereka terjatuh kepada kesyirikan. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta-minta di kubur, meminta kepada orang soleh yang telah mati, yang mereka tidak mungkin mampu mengabulkan doa-doa kita jamaah. Mereka juga tidak mampu membersihkan kotoran kuburan di atas kuburan mereka sedikit pun. Mereka juga tidak akan mampu untuk melakukan apapun terhadap diri-diri mereka. Andaikan mereka menambahkan kenikmatan kubur, maka mereka lupa dengan kita. Andaikan mereka disiksa dan diazab di kubur, maka mereka pun tidak akan bisa mengingat kita. Karena begitu berat keadaannya. Kalau kita baca hadis Al-Bara' Ibnu Adzib tentang perjalanan ruh yang sangat dahsyat. Yang ketiga, manusia mengikhlaskan doa hanya kepada Allah semata sehingga dia menjadi orang yang bertauhid. Jemaah rahmati Allah, jika antum berdoa, ikhlaskan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sandarkan semuanya kepada Allah. Bahkan apa saja yang engkau ingin minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetail-sedetailnya engkau minta pada Allah, silahkan. Yang enggak boleh yang bertele-tele. Yang para ulama larang, contoh misalkan, ya Rabb, masukkan hamba ke dalam sorga yang ada kamar 4, yang kacanya segitiga, yang kursinya ini, itu, ini mendetail seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau meminta kebutuhan kita seluruhnya di dunia ini, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala setiap kali. Apalagi antum dizalimi. Antum dizalimi, antum punya 3 hak. Orang yang dizalimi yang pertama, dia boleh mendoakan kecelakaan pada orang yang menzaliminya. Yang kedua, orang dizalimi, dia boleh menunda nanti agar dia minta di akhirat amal tersebut. Yang ketiga, orang dizalimi, dia boleh memaafkan dan biar Allah membalas. Dan ini yang paling utama, yakni biarlah Allah membalasnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang doa. Kemudian di halaman 87 Syekh membawakan Wadalilul khawfi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khauf, takut kepada Allah, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Quran surat Ali Imran 175. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang roja, berharap kepada Allah, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan
wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-Imran 175, Quran surat Al-Kahfi 110 di atas sebagai dalil bahwa takut dan berharap kepada Allah termasuk bentuk ibadah. Takut ada dua macam. Yang pertama, takut yang bernilai ibadah, yaitu takut kepada Allah pada hal-hal yang mampu Allah yang melakukannya. Takut jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Contoh takut yang syirik, takut kepada wali yang dianggapnya dapat mencabut ruhnya sehingga dia menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada wali. Ini adalah bentuk takut. Takut kepada dukun yang diyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ya, takut kepada hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut yang bersifat manusiawi. Yang pertama, takut yang ibadah. Kedua, takut bersifat manusiawi, yaitu takut kepada sesuatu yang nyata yang mampu melakukan hal yang dikhawatirkan. Takut jenis ini boleh ditujukan kepada selain Allah dan tidak termasuk syirik. Contohnya, takut kepada ular atau kalajengking yang akan mematuk sehingga dia mengambil kayu untuk membunuhnya. Begitu pula takut kepada musuh yang akan membunuhnya sehingga dia lari sebagaimana Nabi Musa AS lari ke Madian karena musuh ingin membunuhnya. Takut seperti ini harus dibarengi dengan usaha mengambil sebab untuk menghindarkan diri dari mara bahaya sambil bertawakal menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka takut ada yang tabi'i, ada takut yang merupakan tabiat manusia. Sebagaimana seseorang berjalan di malam hari, dia takut dengan setan, gondoruba, hantu bulau dan lainnya. Ini masih termasuk takut yang dibolehkan. Ya, tapi kalau berlebih-lebihan dalam hal ini juga kita bisa jatuh kepada kesyirikan. Jika orang takut di malam hari, jika orang takut terhadap musuh, jika orang takut kepada ular, takut kepada harimau, maka ini takut yang boleh. Takut kepada corona, takut yang boleh. Ya, itu manusiawi sekali, kita menghindarinya. Nabi suruh kita lari dari wabah sebagaimana lari dari singa, menunjukkan bahwa ketakutan yang seperti ini dibolehkan, ya, dan itu bukan bagian daripada kesyirikan. Dan kita harus pahami takut mana yang nilai ibadah dan itu adalah syirik, dan takut mana yang bersifat manusiawi atau tabiat dan ini yang dibolehkan di dalam Islam. Ya rahmati Allah. Kemudian yang ketiga, berharap kepada Allah maknanya adalah menginginkan ganjaran amal kebaikan dikerjakan berupa pahala, masuk surga, ya, selamat dari neraka sehingga bisa melihat Allah dengan mata kepalanya di hari kiamat. Akan tetapi sekedar berharap masuk surga dan selamat dari neraka tidak tercapai jika tidak ada amal. Yang keempat, berharap yang benar adalah dibarengi dengan amal saleh. Amal saleh yang bisa mewujudkan harapan masuk surga adalah memenuhi dua syarat. Yang pertama, dikerjakan dengan ikhlas karena Allah, tidak tercampuri syirik. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasul, tidak tercampuri bid'ah dan mengada-ngadakan dalam urusan keagamaan. Jika salah satu atau kedua syarat di atas terpenuhi, maka amalan dikerjakan tidak diterima. Jika tidak terpenuhi salah satu, maka amalan dikerjakan tidak diterima dan tidak mewujudkan harapan masuk surga. Nabi bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunan dari kami, tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7350, Imam Muslim nomor 18 dari jalan Aisyah radhiyallahu anha. Ini jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud raja atau berharap. Kita harus berharap dan cemas, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti orang-orang yang mereka mengatakan bahwa mereka beribadah karena bukan mengharap surga tapi mengharap ridha Allah. Mengharap ridha Allah adalah mengharap surga. Surga itu adalah apa yang Allah berikan daripada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu dalam beribadah ini bagaimana raja atau kita berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kita, meminta surga. Bahkan Nabi mengatakan, jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus, ya. Juga dalam beramal, yaitu pertama kita harus ikhlas, itu syarat diterima amal. Kedua, harus mutaba'ah, mengikuti contoh Nabi. Jika tidak terpenuhi dua ini, maka tidak akan terima amal itu untuk selama-lamanya. Antum ikhlas tapi tidak ikut contoh Nabi. Antum sholat subuh 3 rakaat, antum ikhlas sampai nangis 3 rakaat subuh, antum nangis di setiap rakaat, basah seluruh bajumu, ganti berkali-kali, tidak akan diterima sampai kapanpun. Karena contoh Nabi sholat subuh 2 rakaat. Antum sholat 2 rakaat subuh, menangis dari awal sampai akhir, tapi tidak ikhlas karena ada mertua di samping antum. Ya, nangis karena ada mertua, nangis karena dilihat teman, nangis karena dilihat calon mertua.
Bukan karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan diterima tangisan-tangisan yang seperti demikian. Ini termasuk tangisan-tangisan dusta yang Ibnu Qayyim pernah menulis kitab Zadul Ma'ad, telah membahas tentang jenis-jenis air mata, dan ini termasuk air mata kedustaan. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 90, wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, ya. Adapun dalil tentang tawakal, berserah diri kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan halnya boleh ditunjukkan kepada Allah Ta'ala semata. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, Quran surat Al-Maidah 23. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu sekalian bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wa qauluhu, dan Allah juga Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Wad dalilur raqbah war rahbah wal khusu'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang raqbah, meminta kebaikan kepada Allah, rahbah, cemas akan azab Allah, dan khusu', merendahkan diri di hadapan Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Allah firman Allah Ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Syarah Syekh Shalih Fauzan. Yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-Maidah, At-Talaq, Al-Anbiya di atas sebagai dalil bahwa tawakal, berserah diri kepada Allah, raghbah, meminta kebaikan kepada Allah, rahbah, cemas akan azab Allah, dan khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, termasuk bentuk ibadah. Karena itu ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Maka antum tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Kita tidak boleh raghbah, selain berserah diri selain kepada Allah, meminta kepada selain Allah, cemas selain kepada Allah, maka perbuatan seperti ini termasuk syirik. Yang kedua, tawakal adalah menyandarkan dan menggantungkan diri kepada Allah. Karena di antara nama Allah adalah Al-Wakil, tempat seluruh hamba menggantungkan urusan mereka, sehingga dilarang seseorang mengatakan aku bertawakal kepada si fulan. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawakal yang benar harus disertai dengan mengambil sebab dan tidak cukup sekedar menggantungkan diri kepada Allah. Selain itu tidak boleh menggantungkan diri kepada sebab. Contohnya bercocok tanam dengan cara yang baik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk tawakal. Contoh lagi, kita kunci motor kita, lalu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal yang benar. Kalau kita tidak kunci motor kita, kita biarkan lalu kita katakan tawakal, ini tawakal yang keliru. Harus ada bentuk usaha dalam tawakal, ya. Kita bertawakal dari corona, maka kita juga menjaga diri kita, membersihkan tangan kita, membersihkan, memakai masker dan lainnya. Kita menjaga, itu bentuk daripada tawakal yang benar, ya. Kemudian rahbah, cemas akan azab Allah, maknanya sama dengan makna khauf, takut. Rahbah atau rahbah dan khusyuk adalah sifat para nabi, ya. Ini yang dibawakan oleh Syekh. Yang keenam, kata beliau, ini adalah bantahan terhadap perkataan orang sufi yang mengatakan bahwa mereka beribadah tanpa rasa harap dan bukan karena takut azab. Mereka beribadah, wahai Allah, aku beribadah kepada bukan karena takut neraka, kata mereka. Ya, ini adalah keliru, bantahan terhadap mereka bahwa memang kita ini harus cemas akan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, wahai Allah, aku beribadah kepada bukan karena takut neraka dan bukan karena ingin surga. Ini perkataan orang sufi. Ada lagunya dulu, ya. Ya, aku beribadah pada Allah bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut pada neraka. Ya, ini kekeliruan dari orang-orang sufi dalam mengartikan makna daripada rahbah, cemas akan azab Allah. Rahbah, ya, juga kita menyerahkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita cemas dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu khasyati qauluhu ta'ala, halaman berikutnya. Adapun dalil tentang khasyah, takut dan mengagungkan Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Allah berfirman, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja. Al-Baqarah 150. Wadalilul inabati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang inabah, bertaubat kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Allah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran surat Az-Zumar 54.
Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Allah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan maka minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta kepada dukun, tidak meminta kepada batu, tidak kepada pohon, tidak kepada kuburan orang soleh yang telah mati. Biarkanlah kuburan itu dengan tenang di tempatnya. Enggak usah kita datang dengan mengganggunya, dengan kita bertamasya ke sana, ribut di sana, jualan di kuburan, jual air, ya. Air berkah, ngalah berkah. Ini tidak benar. Ini tidak pernah diajarkan. Andaikan ini dibolehkan maka akan penuh kuburan yang ada di Baqi. Di situ orang-orang saleh, para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga tidak pernah didatangi rame-rame. Datang pakai bis, orang jual kaos di sana, orang jual air di sana. Dan mereka mengatakan ini air-air berkah. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, jamaah. Kita datang ke kubur hanya dua tujuan. Yang pertama, kita mengingat kematian, dan kedua mendoakan orang yang telah mati. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja, tidak harus dengan bis bertamasya, berkeliling, tidak akan bisa mengingat kematian. Antum pikir pakai logika akal sehat. Bagaimana kita mengingat kematian kalau datang rame-rame satu bis, pulang bawa oleh-oleh. Ini datang ke kubur katanya. Ya. Bagaimana kita mau mengingat kematian? Di sebelah kita ada cewek seksi, ya. Di sebelah kita ada perempuan yang kadang pakai pakaiannya ketat, bercampur laki-laki dan semuanya, ya, dengan perempuan. Bagaimana bisa mengingat akhirat? Ya. Coba antum ikut sunnah Nabi, datang malam hari. Ada kuburan yang cukup pas untuk antum datang malam hari. Kalau antum di Purwakarta, ana sarankan antum coba yang suka ke kubur, ya. Sekali-kali antum datang jam 2 malam kuburan depan Toyota Auto 2000 Purwakarta. Itu agak-agak lumayan, itu pohon-pohonnya agak banyak, agak sepi-sepi gimana gitu. Coba antum datang jam 2 malam ke sana sendiri, lalu antum meminta di sana, ya, antum mendoakan orang yang telah mati lalu mengingat kematian. Itu baru ana anggap antum peziarah kubur yang handal, ya. Datang setengah 2 sendiri, ya. Bukan rame-rame, bukan banyakan, ya. Tur ke Sunan Anu, ke Sunan ini, Sunan itu. Mau ngapain? Mau mendoakan Sunan tersebut, doakan saja dari rumah. Insya Allah sampai doa kita. Jangan kita lakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Apalagi yang datang orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ini bahaya. Bisa disimpangkan. Ada orang yang berjualan air di sana, air berkah katanya. Ya, jangan bodoh kita. Ayo pakai akal sehat. Ya. Terkadang orang-orang datang ke sana karena mereka memiliki penyakit. Mereka ingin meminta kepada wali itu agar disembuhkan dari penyakitnya. Walinya mati karena sakit. Apakah sehat akal kita? Jangan-jangan akal kita tertutupi oleh banyaknya korupsi, oleh banyaknya makan uang riba, mungkin terlalu banyak dalam diri kita. Maka tertutup akal-akal sehat kita. Ayo buka akal kita. Andaikan mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Daun saja yang kotoran di atasnya mereka tidak bisa membersihkan. Membersihkan saja nggak bisa. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah. Ini kajian tauhid. Kita ajarkan kepada antum bagaimana berserah diri, meminta, berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan, yang pertama penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah, Az-Zumar, Al-Fatihah yang tadi kami telah sebutkan. Bahwasanya takut kepada Allah, inabah, bertobat kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka khasyah, inabah dan isti'anah kepada selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang hal ini. Yang kedua, khasyah adalah sejenis khauf, ya. Khauf tadi sudah dibahas, takut pada Allah. Kalau khasyah, takut dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khasyah lebih tinggi tingkatannya. Adapun inabah adalah bertobat dari dosa, menyesali perbuatannya dan tidak melakukan lagi, diserta usaha untuk kembali dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah adalah ibadah kepada Allah. Ada beberapa aliran-aliran yang kita dengar sampai kita ada namanya ampun dosa. Jadi bayar selesai habis dosanya. Syirik. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Bayar iuran tiap bulan bisa mengurangi dosa. Enak betul orang kaya. Tinggal berbuat dosa dia tinggal bayar terus. Jamaah rahmati Allah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Adapun yang keempat, taubat dan inabah tidak akan diterima lagi ketika nyawa sudah di kerongkongan. Kematian sudah datang, tak kala datang azab yang membinasakan dan saat matahari terbit dari barat. Sia-sia kalau kita bertobat sedangkan nyawa telah di kerongkongan. Antum tahu Fir'aun ketika sudah mulai tenggelam air di Laut Merah. Fir'aun sudah tahu dia akan mati, dia sempat bertobat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabb Musa dan Harun. Tapi sudah terlambat, sudah sampai di kerongkongan. Tidak bisa diampuni lagi dosa dan kesalahannya. Dia diazab dengan azab yang sangat pedih sampai hari kiamat. Ya. Adapun isti'anah, meminta pertolongan, ada dua macam. Pertama, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah karena termasuk ibadah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik. Contoh isti'anah yang syirik, meminta tolong orang yang sudah wafat untuk mendatangkan rizki, menolak bahaya, datang kepada dukun lalu mengatakan agar meminta anak karena sudah lama tidak punya anak. Tidak bisa dilakukan yang seperti ini. Isti'anah yang seperti ini adalah syirik. Meminta rizki kepada para dukun, meminta agar diberikan pekerjaan dan lainnya, ini adalah bentuk isti'anah yang dilarang di dalam Islam. Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, seperti meminta tolong manusia untuk membangunkan rumah, membawakan barang dan lain-lain, meminjam uang dan lainnya, itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia, maka isti'anah seperti ini tidak dilarang oleh Islam. Ini tidak mengapa karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan termasuk ta'awun dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nabi juga bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maksudnya menolong dalam perbuatan yang bisa dilakukan oleh hamba tersebut. Ini adalah bentuk isti'anah yang dibolehkan dalam Islam. Yang keenam, dalam firman Allah Ta'ala, Quran surat Al-Fatihah ayat 5, pada kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya, lalu objek, ya, engkau didahulukan sebelum pekerjaan atau meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab susunan kalimat seperti ini, objek diletakkan sebelum pekerjaan, menunjukkan pembatasan di mana pekerjaan tersebut hanya terjadi pada objek yang disebut dalam konteks ayat di atas. Maka meminta pertolongan hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, wa dalilul isti'adati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Quran surat An-Nas ayat 1. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Wad dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang istighatsah, yakni meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, idza staghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, jika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankan bagimu. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Syarah Shalih Fauzan, penulis membawakan Quran surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Anfal di atas sebagai dalil bahwa isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah, istighosah, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit, termasuk bentuk ibadah. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka isti'azah dan istighosah kepada selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis. Tidak boleh kita istighosah kepada jin, kepada orang-orang saleh yang telah mati dan lainnya. Hanya boleh kepada Allah. Dan istighosah, kata para ulama, yaitu keadaan sulit, keadaan yang penting dan genting. Dulu pernah ada istighosah di suatu pulau di negeri ini ketika piala AFC atau apa. Ya, mereka beristighosah. Ini bukan perkara penting. Ya, hanya tendang-tendang bola bukan perkara penting. Ya, perkara penting adalah perkara genting, di mana kaum muslimin dalam keadaan yang sangat sulit, maka istighosah dilakukan untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang Arab di zaman jahiliyah jika singgah di sebuah tempat mereka berkata, aku berlindung kepada Sayyid, pembesar jin tempat ini, dari keburukan manusia di sekitar tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan manusia kalimat yang dapat menggantikan apa yang mereka ucapkan.
man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Barang siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan dirinya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Inilah permohonan perlindungan yang benar, yaitu dimohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum yang suka bepergian, suka ke tempat-tempat yang baru, antum mungkin pekerjaannya jauh, tiap hari berganti-ganti tempat, maka antum harus hafal ayat ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selama antum berada di tempat itu sampai antum pergi meninggalkan, tidak ada yang membahayakan antum. Apapun yang ada dari kejahatan makhluk, singa, ular, apapun jin, tidak ada yang bisa membahayakanmu karena engkau telah berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Allahu Akbar. Kemudian istighosah, meminta pertolongan dalam kondisi sulit, ada dua macam. Pertama, pada hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Istighosah jenis ini hanya boleh ditujukan kepada Allah karena termasuk ibadah. Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik. Contoh syirik, istighosah kepada orang yang sudah wafat, jin, atau manusia yang masih hidup tapi tidak sedang bersama orang yang meminta tolong dan tidak tahu bahwa dia sedang diminta tolong. Ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi ada kita duduk, ada Pak Kiai kita mungkin ada di Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa dan lainnya, lalu kita mulai main batin, dia masih hidup, kita minta istighosah kepadanya. Ini istighosah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kedua, pada hal yang mampu dilakukan oleh makhluk, seperti istighosah ya kepada manusia masih hidup dan ada di tempat pada hal yang mereka mampu melakukannya. Ya, istighosah kepada manusia yang masih hidup dan ada di tempat pada hal-hal yang mereka mampu melakukan. Istighosah seperti ini dibolehkan. Allah berfirman, ya, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhina min aduwi, maka orang dari golongan meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan dari musuhnya. Quran surat Al-Qasas 152. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada negara lain ketika kita diserang oleh negara yang lain, maka hal-hal seperti ini dan mereka mengirimkan tentara senjata dan ini adalah istighosah yang dibolehkan, meminta pertolongan kepada makhluk dan dia ada dan dia mampu untuk melakukannya. Ya. Wa dalilul dabhi qauluhu ta'ala, adapun dalil tentang penyembelihan sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am 161-163 yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah juga sesungguhnya solatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak sekutu baginya, dan yang demikian itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, la'anallahu man dabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilun nadri qaulu ta'ala, adapun dalil tentang nazar sebagaimana salah satu bentuk ibadah yang Allah perintahkan hanya boleh ditujukan kepada Allah taala. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Insan ayat 7. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat menarik. Ada orang yang memotong kepala kerbau, lalu mereka bawa ke laut, lalu mereka menyembelih kerbau itu dan mereka buang ke laut dengan mengharapkan agar penghuni laut bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan ikan yang banyak, agar penghuni laut agar bisa menjaga mereka dalam melayan. Dan ada lagi mereka melakukan hal-hal seperti ini. Demi Allah, ini perbuatan kesyirikan. Ya, siapa penghuni laut yang Anda maksud? Bukankah kita tidak langsung meminta kepada pemilik laut, Allah Rabbul Alamin? Tidak boleh kita menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga akan sangat menarik tentang masalah ini, jamaah. Lihat syarah beliau di sini. Ya, yang pertama, penulis membawakan Quran surat Al-An'am, Quran surat Al-Insan, ya, tentang dalil penyembelihan nazar termasuk bentuk ibadah. Karena itu ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala, maka penyembelihan dan nazar untuk selain Allah adalah syirik, sebagaimana telah berlalu perkataan penulis tentang ini. Penyembelihan ada 4 macam. Antum perhatikan di sini. Yang pertama, penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Penyembelihan jenis ini hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Ta'ala, ya, termasuk ibadah ma'aliyah dengan harta.
Jika dipalingkan kepada yang selain Allah, maka itu termasuk syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penyembelihan seperti ini diperintahkan dalam surat Al-An'am 162 yang tadi disebutkan. Contoh yang syirik, penyembelihan untuk jin, syaitan, raja dan lain-lain. Penyembelihan untuk laut yang kami sebutkan, untuk gunung, untuk padi dan lainnya. Mereka menyembelih ayam, menyembelih kambing agar darahnya nanti tertumpah di padi-padi mereka, atau darahnya tertumpah di rumah-rumah mereka yang baru mereka tinggal. Maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Kedua, penyembelihan untuk makan-makan atau jualan. Penyembelihan ini seperti ini hukumnya mubah karena tidak termasuk jenis ibadah. Menyembelih untuk makan-makan, tidak ada unsur apa-apa. Antum sembelih kambing, panggil kita makan, ya. Terutama ikhwan di majelis ini, antum panggil pasti akan datang. Ya, antum panggil untuk makan daging kambing, kambing guling, ya, gulai kambing, pasti mereka datang karena tidak ada unsur apa-apa, ya. Penyembelihan yang mubah seperti ini untuk makan atau jualan. Tapi kalau antum menyembelih lalu jual, belum tahu mereka datang atau tidak, karena itu mengeluarkan biaya. Ya, kalau tadi panggil makan saja, insya Allah datang semua. Ketiga, penyembelihan sebagai ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan. Ini banyak salah kaprah di masyarakat. Ini sebagai ikhwan dengar semua. Ini Syekh Shalih Fauzan bukan ulama kecil. Beliau ahli di bidang fikih, ahli bilang akidah dan tauhid. Penyembelihan untuk ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan, contoh sesembelihan untuk acara walimah, boleh. Pindah rumah baru, boleh. Anda pindah rumah baru, Anda nyembelih kambing, panggil yang tadi ikhwan di studio, boleh. Ya, kembali keluarga dari bepergian dan lain-lain, ini boleh dan tidak ada unsur ibadah atau pengagungan. Yang penting gak ada unsur sembelih agar darahnya nanti kita niatkan supaya tidak ada apa yang mengganggu. Ini gak boleh. Kita sudah baca Al-Baqarah, kita sudah berlindung kepada Allah, kita potong kambing makan-makan karena kita baru pindah rumah, boleh insya Allah. Syekh Shalih Fauzan ini kitab beliau, ya. Walimah boleh, ya, walimah boleh. Tapi jangan antum mempersulit diri juga. Ya, kalau antum tidak ada untuk walimah, lalu jangan menjadi penghalang antum nikah. Ana ingat guru kami Reja Syafiq Basalama, agak sedikit cerita ini menarik sekali. Ada ikhwan mau nikah, dia tidak ada uang, ya, untuk walimah. Ya, kata Ustaz Reja, antum nikah di masjid saja. Habis akad ada tukang sate, antum panggil sate, itu walimah sudah. Untuk beli bakar makan sama ikhwan itu walimah. Enggak usah dipersulit agama ini. Islam hadir untuk mempermudah, ya. Jangan kita mempersulit diri kita, jemaah. Panggil tukang sate yang lewat saja, ya. Juga kembalinya keluarga dari bepergian seperti saudara kita Ahi Pompi ini yang baru datang dari Papua, ya. Dia baru kembali dari tempat yang jauh habis lockdown 3 bulan, terpisah dengan istri, ya. Bahkan anaknya melahirkan tidak disaksikan. Ahi Kiki juga sama, ya. Ada 2 kejadian yang sama. Antum bahagia di situ, kembali dengan keluarga, antum mau potong kambing, anak datang insyaallah. Ya. Kasih bagian yang terbaik di situ insyaallah, ya. Ini boleh yang seperti ini. Ditambah memang ada akikah, ya. Masya Allah, ya. Insyaallah kita berkumpul di tempat beliau, ya. Ana udah dengar ada undangan selintingan ini. Persiapkanlah perut-perut kita, ya, insyaallah. Iya. Kemudian penyembelihan dibolehkan itu untuk disedekahkan kepada fakir miskin, ya, dan orang yang kelaparan. Ini bahkan termasuk ibadah yang disunnahkan. Antum menyembelih kambing, panggil fakir miskin, ya. Ini boleh, ya. Jadi tidak semua katanya ngumpul-ngumpul di rumah bid'ah. Jangan semua kita bilang bid'ah, ya. Antum harus belajar dengan para ulama, mereka yang paham tentang masalah ini, ya. Yang enggak boleh kita ngumpul-ngumpul di rumah. Kita meyakini pindah rumah itu harus nyembelih ayam atau kambing, darahnya harus terkena di rumah itu, harus mengundang orang baca, harus menetapkan keharusan, harus menetapkan dalil. Tapi kalau tidak harus, ya ada uang kita nyembelih kambing, enggak ada ya ayam, enggak ada ya sudah, ya kita duduk-duduk saja kasih kopi dan kurma, selesai. Ataupun antum baca Al-Baqarah saja, umumkan antum sudah pindah juga boleh. Jadi ini kembalikan kepada diri kita, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun nazar adalah perbuatan seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang pada hukum asalnya tidak wajib dalam syariat Islam dan dikerjakan jika tercapai dengan hal yang diinginkan. Nazar ada 2 macam. Pertama, nazar ketaatan. Nazar semacam ini harus dipenuhi. Contohnya antum bernazar puasa, bersedekah dan lain-lain. Ya, antum bernazar kalau saya diterima kerja saya akan bersedekah, maka nazar ketaatan maka antum harus lakukan. Adapun nazar maksiat, nazar semacam ini tidak boleh dipenuhi. Ya.
Antum bernazar kalau saya diterima kerja, saya akan minum-minum dengan teman-teman, minum bir, ya, dan lainnya. Maka nazar seperti ini bahkan haram untuk dipenuhi. Ya. Di antara dalilnya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah 89, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan hal demikian, maka dia berpuasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ya. Contoh bernazar untuk memberi persembahan kepada kuburan atau berhala, maka nazar seperti ini tidak boleh dilakukan. Nabi bersabda, "Man nazara an yuti Allahu falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah penuhi ketaatan nazar tersebut. Ya. Wa man nazara an ya'siyatu fala ya'sihi. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya, jangan penuhi nazar tersebut. Inilah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kitab ini jemaah. Antum bayangkan dia kita mendalami kitab ini, betapa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmu tauhid, akidah yang benar, mana tawakal yang benar, roja, khauf, mana khasyah yang benar, mana nazar yang benar, mana penyembelihan yang benar. Kita memiliki ilmu di dalamnya. Ya, dan ini juga menjadi bantahan dan tuduhan orang terhadap Wahabi. Tidak lagi laku jualan-jualan seperti itu. Anda yang jualan Wahabi udah nggak laku. Ya, orang lihat kitab ini membicarakan tentang tauhid dan akidah. Maka kami sering mengatakan, jika kami beribadah seperti ini, jika kami bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajarannya, berakidah dengan akidah ajarkan Allah dan Rasulnya, mengikuti para sahabat, engkau katakan Wahabi, kami jawab, ya, saya Wahabi, kamu mau apa? Ini jawaban kami. Ya, apa yang salah dengan kita beribadah seperti ini? Coba di mana tunjukkan kesalahan? Bukankah kita menilai seseorang, menilai sekelompok orang, yaitu pada tulisannya dan pada perkataannya? Silakan, kita sudah hampir setengah kitab. Antum buka YouTube ana, Bice Abu Kalsum, antum lihat dari awal sudah hampir setengah kitab ini. Di mana kesalahannya? Di mana yang dibilang Wahabi kafir? Di mana yang dibilang Wahabi sesat? Di mana yang dibilang Wahabi ajaran baru, golongan baru? Tolong tunjukkan pada kami. Tolong tunjukkan pada kami. Tolong ajarkan kami tentang apa itu Wahabi yang kalian maksud. Atau jangan-jangan kalian tidak paham apa itu Wahabi sama sekali, atau kalian hanya ikut-ikutan saja. Kasihan jamaah. Andaikan beliau ini seorang ulama ahli tauhid, bayangkan apa yang engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu yang telah menghina para ulama, mengata-ngatai mereka, yang mereka demi Allah berjuang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berjuang agar kalian lepas dari kesyirikan, agar kalian lepas dari api neraka yang begitu dahsyat, yang 70 kali panas api dunia, yang 70.000 kekang, yang satu kekang ditarik 70.000 malaikat, yang matahari nanti dimasukkan ke dalamnya untuk menambah panasnya api neraka. Hati-hati jemaah, lisan ini. Ingat, wali-wali Allah tidak akan diam orang yang menghina wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka melakukan wajib-wajib, ditambah yang sunnah-sunnah, lalu kalian hina-hinakan mereka. Bertobatlah. Yang masih dagang Wahabi, tobat. Sudah nggak laku. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zamannya lagi. Sekarang zaman komunis lagi bangkit. Dapatkan barisan kita. Itu musuh yang sesungguhnya. Saya akan bahas suatu waktu akidah komunis. Kami sudah siapkan kitab para ulama yang membahas tentang akidah komunis, agar antum tahu, itu sebenarnya musuh kita. Jangan-jangan mereka lah komunis ini yang telah mengangkat Wahabi agar membenturkan umat Islam, agar umat Islam bermusuhan satu sama lain. Tinggalkan yang demikian jemaah. Semoga Allah mengampuni kita semua, ana dan antum. Ya, ayo ikut kajian usul salasa ini dengan hati dan pikiran yang jernih. Buang dulu seluruh aliran kita. Kelompok kita buang, duduk dengarkan kitab ini. Itu tanda orang mau mencari kebenaran. Ya, antum duduk, lepaskan golonganmu, lepaskan nenek moyangmu, kita duduk, kita dengarkan bersama kitab ini, kita lihat, buka hati kita, pikiran kita, insya Allah Allah beri hidayah dan petunjuk pada kita. Bagaimana tadi lihat mengajarkan semua serahkan kepada Allah.
Di mana kesalahannya? Maka pada kesempatan di akhir kajian ini, ya, saya tunjukkan lagi kitab ini buat antum. Ya, bagi yang mau silahkan masih bisa menghubungi kami. Ya, Anda harus punya di rumah kitab ini, jamaah. Tidak mahal harganya. Ya, Anda bisa beli lemari, Anda bisa beli kulkas sampai 2-3, motor 2-3. Anda bisa membeli semua isi rumah, beli kitab ini, beli, simpan. Ini 3 pertanyaan, 3 landasan tentang Allah, tentang agama Allah, tentang Nabi. Dan inilah pertanyaan di kubur yang kita berharap dengan kita memilikinya, mengkajinya, membacanya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan di kubur. Dan betapa celakanya orang ketika ditanya siapa Tuhanmu, lalu dia mengatakan la adri, la adri, aku tidak tahu. Maka itu tanda kecelakaan yang dahsyat. Barang siapa yang celaka di kubur, dia lebih celaka di perjalanan selanjutnya. Barang siapa mendapat nikmat kubur, maka dia akan mengatakan, ya Allah, akimi saat, tegakkan kiamat. Karena dia akan mendapatkan kenikmatan lebih besar sesudahnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat ana sampaikan kepada antum semua, dan ana berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ana dan antum diberi hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Agar dibukakan pintu hati kita. Sudah bukan zamannya lagi kita saling tuduh satu dengan lain. Sudah bukan zamannya kita memusuhi kajian-kajian tauhid. Ana ini pernah menjadi anak muda dan masih muda. Pernah di barisan-barisan seperti itu, sudah enggak laku yang seperti itu. Marilah kita berada di barisan terdepan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menjaga kita, jamaah. Kita sudah berada di zaman huru-hara. Dan ini akan terus terjadi dan terjadi semakin berat dan semakin berat sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni anda dan antum, beri hidayah dan petunjuk, dan Allah masukkan kita ke dalam surga kelak nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.